Contoh kasus asuhan kebidanan dengan suap. Asuhan kebidanan pada ibu hamil. 1. Pengkajian. Tanggal pengkajian 15 Desember 2014. Jam pengkajian 12.00 waktu Indonesia Barat. Tempat pengkajian Rumah Nyonya SL. A. Data subjektif. 1. Biodata ibu dan suami. Nama Ibu Nyonya SL, suami Tuan HJ. Umur ibu 32 tahun, umur suami 39 tahun. Suku atau bangsa yaitu Jawa, Indonesia. Agama Islam. Pendidikan terakhir ibu SMA. Pendidikan terakhir suami SMA. Pekerjaan ibu wira swasta, pekerjaan suami buruh. Alamat Jeruk Manis, Gelagah, Jatinom, Klaten. 2. Keluhan utama, yaitu pegal pada pinggang sebelah kiri yang hilang timbul. 3. Riwayat menstruasi. Tidak mengalami masalah atau kelainan pada menstruasinya seperti dysmenorrhea, menorrhagia, spotting, metrorrhagia, dan premenstruasi syndrome. HPHT 28 bulan 5 2014. HPL 4 bulan 5 2015. 4. Riwayat perkawinan. Kawin ya, kawin 1 kali, nikah umur 27 tahun dengan suami 34 tahun, lama pernikahan 5 tahun. 5. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. G2, P1, A0, hidup 1. Tabel kehamilan, hamil pertama, penyulit tidak ada. Persalinan, umur kehamilan 38 minggu. Jenis persalinan normal. Penolong bidan, penyulit tidak ada. Bayi baru lahir dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan lahir 3.200 gram. Kondisi sekarang sehat dan normal, sudah berusia 4 tahun. Nifas, laktasi yaitu ASI eksklusif dan minum ASI selama 2 tahun. Penyulit tidak ada. 6. Riwayat hamil sekarang. Tidak ada penyulit atau komplikasi pada hamil muda maupun hamil tua, seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan perdarahan. Gerakan janin pertama kali yang dirasakan ibu saat usia kehamilan 5 bulan dan saat ini gerakannya aktif. Status imunisasi TT yaitu TT3 pada tanggal 5 Oktober 2015. 7. Riwayat penyakit yang lalu atau operasi. Pernah dirawat? Tidak pernah. Pernah dioperasi? Tidak pernah. 8. Riwayat penyakit keluarga. Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit menurun seperti kanker, diabetes mellitus, kelainan bawaan, epilepsi, penyakit hati, penyakit ginjal, hamil kembar, hipertensi, penyakit jiwa, tuberkulosis, dan alergi. 9. Riwayat ginekologi. Tidak menderita penyakit seperti infertilitas, servisitis kronis, polip servis, infeksi virus, endometriosis, kanker kandungan, penyakit menular seksual, mioma, serta tidak pernah mengalami operasi kandungan dan perkosaan. 10. Riwayat keluarga berencana. Metode KB yang pernah dipakai yaitu suntik 3 bulan selama kurang lebih 3 tahun, serta suntik 1 bulan selama kurang lebih 3-4 bulan. Komplikasi dari KB yaitu saat menggunakan KB suntik 3 bulan mengalami flek-flek, berat badan bertambah, dan merasa tidak nyaman. 11. Pola makan, minum, eliminasi, istirahat, dan psikososial. Pola makan,
3 kali sehari dengan menu nasi, sayur, dan lauk pauk. Pola minum kurang lebih 9 gelas per hari, yaitu air putih, teh, susu ibu hamil. Tidak pernah mengonsumsi alkohol dan jamu. Pola eliminasi, buang air kecil kurang lebih 10 kali per hari. Warna kuning jernih, keluhan tidak ada. Buang air besar 1 kali sehari, karakteristik lunak, keluhan tidak ada. Pola istirahat, lama tidur 8-9 jam per hari. Keluhan sering kencing pada malam hari. 12. Psikososial. Penerimaan klien terhadap kehamilan ini. Kehamilan yang kedua ini merupakan kehamilan yang direncanakan. Suami dan anak pertamanya sangat menantikan kehamilan ini. Ibu juga mengatakan tidak merasa terganggu terhadap kehamilannya, serta masih dapat mengikuti beberapa pertemuan rutin kelompok seperti PKK dan arisan RT. Social support. Mendapatkan dukungan atas kehamilan ini dari suami, orang tua, mertua, dan anggota keluarga lainnya, sehingga ibu merasa nyaman dalam menjalani kehamilannya ini. 13. Pola spiritual. Tidak ada hambatan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan pengajian. 14. Seksualitas. Tidak ada keluhan dan tidak mengeluarkan darah saat melakukan hubungan seksual. B. Data objektif. 1. Pemeriksaan umum. Terdiri dari keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil, berat badan 56 kg, berat badan sebelum hamil 51 kg, tinggi badan 152 cm, lingkar lengan atas 28 cm, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60 mm Hargentum, nadi 82 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. 2. Pemeriksaan fisik. Muka, tidak ada udem dan plasma gravidarum, tidak pucat. Mata, sklera putih, konjungtiva merah, dan pandangan mata tidak kabur. Mulut, bersih, tidak ada stomatitis dan lembab. Gigi atau gusi, gigi berlubang namun tidak berdarah. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid. Payudara, simetris, tidak ada stria gravidarum. Areola dan puting menghitam, tidak ada benjolan. Puting susu pada payudara kiri menonjol, namun puting susu payudara kanan tenggelam. Pengeluaran ASI belum keluar. Perut, tampak luka bekas udun di bawah pusar sebelah kanan. Terdapat linea nigra dan stria albican. Pemeriksaan palpasi, Leopold 1, teraba bulat, lunak, tidak melenting di fundus uteri. Tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat. Leopold 2, teraba keras dan memanjang, seperti papan di sebelah kanan, serta teraba bagian-bagian kecil janin di sebelah kiri. Leopold 3, teraba bulat, keras dan melenting di tepi atas simfisis, bagian terendah janin masih dapat digoyangkan. Leopold 4, tidak dilakukan. Tinggi fundus uteri 19 cm, tafsiran berat janin 1085 gram, auskultasi DJJ 156 kali per menit. Anogenitalia, tidak ada varises dan kelainan dan tidak mengalami keputihan. Ekstremitas atas simetris, tidak ada udem dan tidak ada kelainan. Ekstremitas bawah simetris, tidak ada udem, tampak spider nevi pada betis bagian kiri, refleks patella positif. 3. Pemeriksaan penunjang. Hemoglobin pada trimester 1, 7 September 2014. 14 tambah 14 minggu, yaitu 11 gram per dl. Golongan darah A, USG
Hasil USG pada tanggal 10 Desember 2014 pada usia kehamilan 28 minggu didapatkan hasil letak lintang plasenta berada di fundus uteri DJJ 141 kali per menit, TBJ 1048 gram. Protein urin tidak dilakukan pemeriksaan. Glukosa urin tidak dilakukan pemeriksaan. Langkah kedua, analisa. Diagnosis G2P1A0, 32 tahun, hamil 28 tambah 5 minggu normal, janin tunggal hidup. Masalah, rasa pegal pada pinggang yang hilang timbul. Kebutuhan perasat Hoffman. Langkah ketiga, perencanaan. Beritahu hasil pemeriksaan pada ibu, termasuk berat janin dalam kandungannya. Berikan informasi pada ibu tentang rasa pegal pada pinggang. Langkah keempat, penata laksanaan. Tanggal 15 Desember 2014, waktu 13.00 waktu Indonesia Barat, yaitu 1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu. 2. Memberikan informasi pada ibu bahwa rasa pegal pada pinggang yang dirasakan oleh ibu merupakan hal yang normal bagi ibu hamil akibat adanya desakan kepala janin di sekitar pinggang. 3. Menganjurkan ibu untuk menggunakan sepatu dengan tumit rendah dan menghindari penggunaan sepatu dengan tumit tinggi. 4. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang cara perawatan puting susu yang tenggelam dengan perasat Hoffman agar puting susu menonjol. 5. Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang sesuai dengan anjuran bidan, yaitu 1 bulan kemudian dari tanggal 4 Desember 2014 atau jika ada keluhan. Langkah kelima, evaluasi. Pada tanggal 15 Desember 2014, waktu 13.30 waktu Indonesia Barat. A. Ibu mengerti kondisi kesehatannya dan kondisi janinnya. B. Ibu memahami penyebab rasa pegal yang dialaminya. C. Ibu bersedia untuk menggunakan sepatu dengan tumit rendah dan menghindari penggunaan sepatu dengan tumit tinggi. D. Ibu mengerti dan dapat mempraktikkan perasat Hoffman. E. Ibu bersedia untuk melakukan kunjungan ulang sesuai anjuran. 6. Catatan perkembangan 1. Hari atau tanggal yaitu Jumat 2 Januari 2015, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Tempat, rumah Nyonya SL. S. Data subjektif. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. O. Data objektif. Keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60 mm Hargentum, nadi 82 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Muka tidak ada udem dan tidak pucat. Mata, sklera putih, konjungtiva merah. Perut, hasil palpasi, presentasi kepala, letak memanjang, punggung kanan, kepala masih dapat digoyangkan. Tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat, atau 19 cm. Auskultasi DJJ 156 kali per menit. TBJ 1085 gram. Ekstremitas tidak ada udem. A. Analisa, yaitu diagnosa G2P1A0, 32 tahun, hamil, 31 tambah 2 minggu normal, janin tunggal hidup. Kebutuhan, pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil serta persiapan persalinan dan kelahiran bayi. P. Penata laksanaan. Tanggal 2 Januari 2015, waktu 14.30 waktu Indonesia Barat. A. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa tafsiran berat janin dalam kandungannya masih kurang. Ibu mengetahui kondisi kesehatannya dan kondisi janinnya. B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil agar janin tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kehamilannya,
Ibu memahami pentingnya nutrisi untuk ibu hamil dan bersedia melakukan anjuran. C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayi pada ibu. Ibu dapat menyebutkan kembali keperluan persiapan persalinan. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Langkah pertama, pengkajian. Tanggal pengkajian 3 Maret 2015. Jam pengkajian 15.00 waktu Indonesia Barat. Tempat pengkajian BPM-SS. A. Data subjektif. 1. Keluhan utama. Merasakan kencang-kencang pada perut sejak jam 9.00 WIB yang semakin nyeri pada perut serta mengeluarkan darah pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat. 2. Nutrisi. Makan terakhir 1 porsi habis dengan menu nasi, lauk, sayur pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Minum terakhir air putih pada jam 14.45 waktu Indonesia Barat. 3. Pola eliminasi. Buang air kecil kurang lebih 10 kali per hari, warna kuning jernih. Buang air kecil terakhir pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Buang air besar 1 kali per hari. Karakteristik lunak. Buang air besar terakhir tadi pagi pada tanggal 3 Maret 2015. 4. Pola istirahat. Lama tidur yaitu 8-9 jam per hari. Tidur terakhir kemarin malam dan bangun tidur pada jam 4.30 WIB pada tanggal 3 Maret 2015. 5. Psikologis. Bersyukur dan merasa bahagia bahwa hari yang dinanti-nantikan sejak 2 minggu yang lalu telah datang. B. Data objektif. 1. Pemeriksaan umum meliputi keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil, berat badan sekarang 60 kg, berat badan sebelum hamil 51 kg, kenaikan berat badan 9 kg. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mm Hargentum, nadi 85 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. 2. Pemeriksaan fisik. Mata, pandangan mata tidak kabur, sklera putih, konjungtiva merah, payudara simetris, areola dan puting susu menghitam. Ada pengeluaran kolostrum, puting susu payudara kiri menonjol, namun puting susu payudara kanan tenggelam. Ekstremitas simetris, tidak ada udem pada ekstremitas atas dan bawah. 3. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan obstetri, yaitu abdomen, inspeksi, perut membesar dengan arah memanjang, tampak linea nigra secara albikan, ada luka bekas udun di bawah pusar sebelah kanan, dan tidak ada cekungan pada perut. Pada palpasi didapatkan Leopold I, teraba bulat, lunak, tidak melenting di fundus uteri, TFU 3 jari di bawah prosesus sifoideus. Leopold II, teraba keras dan memanjang seperti papan di sebelah kiri, serta teraba bagian-bagian kecil janin di sebelah kanan. Leopold III, teraba bulat, keras, bagian terendah janin tidak dapat digoyangkan. Leopold IV, divergen. 3/5. Tinggi fundus uteri 29 cm. Tafsiran berat janin 2.750 gram. Auskultasi 132 kali per menit dan teratur. Bagian terendah kepala kontraksi 2 kali 10 detik. Ginekologi anogenital. Inspeksi pengeluaran per vulva darah kurang lebih 5 cc. Vagina Toser, tidak teraba massa pada vagina. Porsio lunak, teraba kepala janin, selaput ketuban utuh, pembukaan 2 cm dan effacement kurang lebih 25%. Kesan panggul normal. 4. Pemeriksaan penunjang. USG didapatkan hasil presentasi kepala, letak memanjang, punggung kiri,
Plasenta berada di fundus uteri, TBJ 2262 gram, DJJ 136 kali per menit. Dilakukan pada 28 Januari 2015 saat usia kehamilan 35 minggu. Hemoglobin 11 gram per dl. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2015 saat umur kehamilan 33 tambah 6 minggu. Protein urin negatif. Dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Januari 2015 saat umur kehamilan 33 tambah 6 minggu. Langkah kedua, analisa. Diagnosis G2P1A0 32 tahun hamil 39 tambah 6 minggu dalam infartu kelas 1 fase laten, janin tunggal hidup. Masalah rasa nyeri pada perut. Kebutuhan yaitu pengurangan rasa nyeri dan teknik relaksasi saat ada kontraksi. Langkah ketiga, perencanaan. A. Beritahu hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga. B. Lakukan pengawasan kala 1 persalinan menggunakan partograf. C. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang mudah dicerna seperti roti dan jeli, serta minum minuman berenergi seperti teh manis. D. Anjurkan ibu untuk buang air kecil secara mandiri jika ingin buang air kecil. E. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dan memilih posisi yang nyaman. F. Hadirkan pendamping ibu saat proses persalinan. G. Berikan teknik pengurangan rasa nyeri akibat kontraksi pada ibu. H. Berikan informasi mengenai kemajuan persalinan pada ibu dan keluarga. I. Siapkan peralatan pertolongan persalinan termasuk baju bayi dan baju ganti ibu. Langkah keempat, penata laksanaan. Pada tanggal 3 Maret 2015, waktu 15:20 waktu Indonesia Barat. A. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga. B. Menganjurkan keluarga ibu untuk menemani ibu selama persalinan. C. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang mudah dicerna seperti roti dan jeli, serta minum minuman berenergi seperti teh manis. D. Menganjurkan ibu untuk jalan-jalan jika masih dapat melakukannya atau tidur dengan posisi miring ke kiri. E. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai teknik relaksasi yang benar pada ibu. F. Memberikan sentuhan pada perut dan counter pressure pada pinggang ibu saat ada kontraksi untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan. G. Menganjurkan ibu untuk buang air kecil secara mandiri jika ingin buang air kecil. H. Memberikan dukungan dan semangat pada ibu. I. Melakukan observasi kala 1 persalinan sesuai standar yang berlaku dan menilai kemajuan persalinan menggunakan partograf. J. Menyiapkan peralatan pertolongan persalinan, yaitu baju bayi dan baju ganti ibu. Langkah kelima, evaluasi. Pada tanggal 3 Maret 2015, waktu 16:00 waktu Indonesia Barat. A. Ibu dan keluarga mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin dalam kandungannya serta mengetahui bahwa ibu sudah memasuki persalinan. B. Ibu kandung Nyonya SL menemani ibu selama bersalin. C. Ibu mengatakan masih kenyang dan akan minum sewaktu-waktu, yaitu teh manis, air minum, dan air mineral berion. D. Ibu memilih untuk tidur miring ke kiri karena tidak sanggup untuk berjalan. E. Ibu dapat melakukan salah satu teknik relaksasi yaitu menarik nafas panjang saat kontraksi secara berkesinambungan. F. Ibu merasa lebih nyaman dan rileks saat diberikan sentuhan dan counter pressure. G. Ibu bersedia untuk buang air kecil secara mandiri. H. Ibu terlihat santai dan siap menjalani proses persalinannya. I. Hasil observasi terlampir dalam lembar observasi. J. Peralatan pertolongan persalinan telah disiapkan. Langkah keenam, catatan perkembangan. Hari tanggal Selasa 3 Maret 2015 jam 20:10 waktu Indonesia Barat. Tempat BPM SS. S. Data subjektif.
Ibu ingin buang air besar dan mengejan yang tidak tertahankan. O. Data objektif. Anus dan vulva tampak membuka. Perineum menonjol. Tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah 120/80 mm Hargentum, nadi 90 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, kontraksi 3 kali per 10, durasi 60 detik, auskultasi DJJ 132 kali per menit, vagina toser didapatkan pembukaan lengkap, selaput ketuban negatif, porsio tidak teraba, effacement kurang lebih 100%, teraba kepala janin di HOTS 4, tidak ada penyusupan kepala janin. Pengeluaran per vaginam darah kurang lebih 15 cc. A. Analisa. Diagnosa G2P1A0 32 tahun hamil 39 tambah 6 minggu dalam impartu kala 2. Janin tunggal hidup. Kebutuhan yaitu cara meneran yang benar. P. Penatalaksanaan. Tanggal 3 Maret 2015 waktu 20:12 waktu Indonesia Barat, yaitu melakukan persalinan sesuai dengan standar yang berlaku. Bayi lahir jam 20:15 waktu Indonesia Barat dengan penilaian selintas bayi menangis kuat, tubuh kemerahan, tonus otot lemah, serta jenis kelamin laki-laki. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Langkah pertama, pengkajian. Tanggal pengkajian 3 Maret 2015, jam pengkajian 21:20 waktu Indonesia Barat, tempat pengkajian BPM-SS. Data subjektif. Identitas bayi, nama, bayi Nyonya SL, jenis kelamin laki-laki, anak kedua. Identitas orang tua. Ibu, nama ibu Nyonya SL, ayah Tuan HJ, umur ibu 32 tahun, umur ayah 39 tahun, suku atau bangsa yaitu Jawa, Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir ibu SMA, pendidikan terakhir ayah SMA, pekerjaan ibu wira swasta, pekerjaan ayah buruh, alamat Jeruk Manis, Gelaga, Jatinom, Klaten. 3. Data kesehatan. Riwayat kehamilan P2A0 hidup 2. Komplikasi pada kehamilan tidak ada komplikasi. 4. Riwayat persalinan sekarang. Tanggal atau jam persalinan yaitu tanggal 3 Maret 2015 pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Jenis persalinan per vaginam dan spontan. Lama persalinan 7 jam 20 menit. Kala 1 5 jam 10 menit, kala 2 5 menit, kala 3 5 menit, kala 4 2 jam. Warna air ketuban jernih, trauma persalinan tidak ada, kondisi saat lahir menangis kuat, tubuh kemerahan, penolong persalinan bidan. Penyulit dalam persalinan tidak ada, inisiasi menyusu dini, dilakukan selama 1 jam dan berhasil. Bayi dapat menyusu pada menit ke-30. Bonding attachment telah dilakukan. B. Data objektif. Pemeriksaan umum. Keadaan umum baik, tanda-tanda vital, nadi 121 kali per menit, pernafasan 56 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Antropometri, berat badan 3000 gram, panjang badan 47 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar kepala 33 cm. 2. Pemeriksaan fisik khusus. Kulit, kemerahan, kepala, normal, tidak ada caput succedaneum dan sepal hematoma. Mata, sklera putih, konjungtiva merah, tidak ada kelainan. Telinga, tidak ada kelainan bawaan. Hidung, tidak ada kelainan bawaan. Mulut, bersih, lembab, langit-langit menyatu, tidak ada kelainan bawaan. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid. Dada, tidak ada retraksi dinding dada. Terdengar bunyi
ngerok-ngerok saat bernafas. Umbilikus segar, kuat, tidak terjadi perdarahan dan tidak ada tanda infeksi. Ekstremitas, jari, jumlah jari lengkap, tidak ada kelainan bawaan. Gerakan simetris dan bergerak aktif. Punggung tidak ada benjolan dan cekungan. Genitalia, testis telah turun ke dalam skrotum. Anus berlubang. Eliminasi, buang air kecil, belum melakukan buang air kecil. Buang air besar yaitu mekonium. 3. Pemeriksaan refleks. Morrow ada, routing ada, sucking ada, grasping ada, neck writing belum ada, tonic neck belum ada, straddle ada, Babinski ada, merangkak ada, menari atau melangkah ada, eksturasi belum ada, galans belum ada. Langkah kedua, analisa. Diagnosa, neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, 1 jam normal. Kebutuhan menjaga kehangatan bayi. Langkah ketiga, perencanaan. A. Beritahu hasil pemeriksaan bayi pada ibu dan keluarga. B. Informasikan pada ibu tentang penyebab munculnya suara ngerok-ngerok pada bayinya. C. Lakukan pencegahan infeksi pada tali pusat dan mata. D. Berikan vitamin K pada bayi dengan dosis 1 mg secara intramuskular pada sepertiga paha anterolateral sebelah kiri. E. Berikan imunisasi HB0 secara intramuskular pada sepertiga paha anterolateral sebelah kiri setelah 1 jam pemberian vitamin K. Langkah keempat, penatalaksanaan. Tanggal 3 Maret 2015, waktu 21:50 waktu Indonesia Barat. A. Memberitahu hasil pemeriksaan bayi pada ibu dan keluarga. B. Menginformasikan pada ibu dan keluarga bahwa munculnya suara ngerok-ngerok pada bayinya merupakan hal yang normal bagi bayi baru lahir dan akan menghilang seiring bertambahnya usia bayi. C. Melakukan pencegahan infeksi pada tali pusat dengan cara membungkus tali pusat dengan kasa steril dan memberikan salep mata oksitetrasiklin 1% pada kedua mata bayi. D. Memberikan vitamin K pada bayi dengan dosis 1 mg secara intramuskular pada sepertiga paha anterolateral sebelah kiri dan imunisasi HB0 dengan dosis 0,5 cc dan jarak pemberian minimal 1 jam dari pemberian vitamin K secara intramuskular pada paha anterolateral sebelah kanan. E. Menjaga kehangatan bayi dengan cara membedung bayi dan memberikan topi kepala. F. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya pada payudara kiri dan kanan secara bergantian. Langkah kelima, evaluasi. Tanggal 3 Maret 2015, waktu 22:15 waktu Indonesia Barat. A. Ibu dan keluarga mengetahui kondisi bayinya yang baru lahir. B. Ibu memahami hal tersebut dan tampak lebih tenang. C. Tali pusat bayi telah dibungkus dengan kasa steril dan mata bayi telah diberi salep mata antibiotik profilaksis oksitetrasilin 1%. D. Bayi telah mendapatkan vitamin K 1 mg pada paha kiri dan imunisasi HB0 0,5 cc akan diberikan pada esok hari setelah mandi pagi pada tanggal 4 Maret 2015. E. Bayi telah dibedong dengan memakai topi. F. Ibu bersedia dan bayi dapat menyusui. Asuhan kebidanan pada ibu nifas. Langkah pertama, pengkajian. Tanggal pengkajian 4 Maret 2015, jam pengkajian 5:30 waktu Indonesia Barat. Tempat pengkajian BPM SS. A. Data subjektif. 1. Keluhan utama. Nyeri pada perut dan jalan lahir serta tidak bisa tidur nyenyak karena merasa cemas terhadap kondisi bayinya. 2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pola nutrisi setelah melahirkan. Makan. Setelah melahirkan sudah makan 1 porsi habis dengan menu nasi, sayur, dan lauk. 2. Minum air putih kurang lebih 5 gelas dalam 1 malam.
Pola eliminasi setelah melahirkan. Buang air kecil pertama kali setelah melahirkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, yaitu pada tanggal 3 Maret 2015, dan tadi pagi juga sudah buang air kecil pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Buang air besar, belum pernah buang air besar. 3. Personal hygiene setelah melahirkan. Mandi dan gosok gigi. Belum pernah mandi dan gosok gigi. Ganti pembalut. Ganti pembalut 1 kali pada jam 2.00 WIB karena merasa tidak nyaman. Darah dalam pembalut hanya sedikit, kurang lebih 40 cc. 4. Istirahat setelah melahirkan. Tidur kurang lebih 1-2 jam selama semalam. Keluhan tidak bisa tidur nyenyak karena kondisi bayinya yang bersuara ngerok-ngerok saat bernafas. 5. Aktivitas sudah bisa berjalan tanpa bantuan. B. Riwayat laktasi. Puting susu payudara kanan tenggelam sejak remaja dan ibu hanya menyusui bayinya dengan payudara kiri karena anak pertamanya tidak mau menyusu pada payudara kanan dan pada akhirnya payudara kanan tidak memproduksi ASI lagi. Namun ibu berhasil menyusui dan mencukupi kebutuhan ASI anak pertamanya dengan produksi ASI payudara kirinya selama 2 tahun. Data psikologis. 1. Respon orang tua terhadap kehadiran bayi dan peran orang tua. 2. Merasakan bahagia atas kelahiran bayi yang diharapkan oleh ibu dan suaminya serta sudah siap mengasuh anaknya. 3. Respon anggota keluarga terhadap kehadiran bayi. 4. Anak pertamanya tampak senang dengan kelahiran adiknya dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sibling rivalry, serta anggota keluarga besarnya juga tampak senang. 5. Dukungan keluarga. 6. Sudah ada pembagian tugas rumah tangga dengan suaminya. D. Data objektif. 1. Pemeriksaan umum. Keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional baik, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mm Hargentum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. 2. Pemeriksaan fisik. Payudara, tidak ada pembengkakan, kedua payudara teraba lunak, ASI keluar namun belum lancar. Perut, fundus uteri 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus teraba keras, kandung kemih terasa kosong. Vulva dan perineum, pengeluaran lokia berwarna merah, yaitu lokia rubra kurang lebih 40 cc, tidak ada kemerahan, nanah, dan udem pada luka jalan lahir. Ekstremitas, tidak ada udem, nyeri, dan kemerahan pada kedua tangan dan kaki. Langkah kedua, analisa, diagnosa P2 anul 3 2 tahun, nifas normal jam ke-7. Masalah ibu tidak dapat tidur nyenyak, kebutuhan eliminasi dan kebersihan diri, perawatan payudara, nutrisi ibu nifas dan menyusui, serta teknik menyusui yang benar. Langkah ketiga, perencanaan. A. Beritahu hasil pemeriksaan pada ibu. B. Anjurkan ibu untuk istirahat cukup, kurang lebih 8 jam per hari. C. Berikan terapi oral berupa antibiotik, analgesik, tablet tambah darah, dan vitamin A pada ibu, serta menjelaskan cara minum obatnya. Langkah keempat, penatalaksanaan. Tanggal 4 Maret 2015, waktu 6.00 waktu Indonesia Barat. A. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu. B. Menganjurkan ibu untuk mengatur aktivitas antara waktu istirahat dan waktu merawat bayi agar tenaga ibu pulih dan menunjang produksi ASI. C. Menganjurkan ibu untuk membersihkan puting susu dan daerah sekitarnya dengan baby oil sebelum mandi. D. Memberikan pendidikan kesehatan tentang kebersihan diri pada ibu nifas. E. Menganjurkan ibu untuk tidak menahan keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar. F. Memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu nifas dan menyusui serta teknik menyusui yang benar.
G. Memberikan terapi oral serta menjelaskan cara minum obatnya. 10 tablet amoxicillin 3 kali 500 mg, 10 tablet asam mefanamat 3 kali 500 gram, 40 tablet Fe berupa multi mikronutrien, 2 kapsul vitamin A 1 kali 2000. Angka kelima, evaluasi. Tanggal 4 Maret 2015, waktu 6:25 waktu Indonesia Barat. A. Ibu mengetahui kondisi kesehatannya. B. Ibu mengusahakan untuk istirahat cukup. C. Ibu mengatakan sudah melakukan hal tersebut selama hamil dan akan tetap melakukannya selama menyusui bayinya. D. Ibu dapat menjelaskan kembali dan bersedia melakukan kebersihan diri sesuai anjuran. E. Ibu mengatakan bersedia untuk tidak menahan keinginan buang air kecil dan buang air besar. F. Ibu dapat menjelaskan kembali secara ringkas dan bersedia melakukan anjuran tentang nutrisi ibu nifas dan menyusui, serta teknik menyusui yang benar. G. Ibu telah mendapatkan terapi oral dan mengerti cara minum obatnya. 6. Catatan perkembangan 1. Hari tanggal Selasa 10 Maret 2015, jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempat rumah Nyonya SL. S. Data subjektif. A. Sakit dan teraba keras pada kedua payudara serta merasa kurang istirahat karena sering menyusui bayinya dan jarang tidur siang. Tidur malam kurang lebih 3 jam dan tidur siang kurang lebih 2 jam. B. Eliminasi buang air kecil kurang lebih 8-10 kali per hari. Buang air besar 1 kali per hari. Buang air besar pertama kali yaitu 4 hari setelah melahirkan. Setelah itu pola BAB-nya kembali seperti sebelum melahirkan. O. Data objektif. A. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 120/90 mm Hargentum. Nadi 70 kali per menit. Pernafasan 30 kali per menit. Suhu 36 derajat Celcius. B. Fundus uteri, yaitu pertengahan pusat dan simfisis, teraba keras. C. Lokea, berwarna coklat, yaitu Lokea serosa, kurang lebih 5 cc dan ganti pembalut 2 kali sehari. D. Eliminasi, tidak terlihat menonjol pada tepi atas, simfisis dan kandung kemih terasa kosong. E. Episiotomi, tidak ada udem, luka pada jalan lahir telah menyatu, dan tidak ada tanda-tanda infeksi. F. Pres, kedua payudara tidak mengkilat dan kemerahan. ASI keluar lancar pada kedua payudara dengan warna putih. Kedua payudara teraba keras, puting susu payudara kanan tenggelam, bayi tidak mau menyusu payudara kanan ibu. G. Ekstremitas, tidak ada udem, nyeri, dan kemerahan pada kedua tangan dan kaki. A. Analisa, diagnosa P2A0 32 tahun, nifas minggu ke-1 normal, masalah kepenuhan ASI dan kurang istirahat. Kebutuhan yaitu pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara dan perasaan Hoffman. P. Penata laksanaan. Tanggal 10 Maret 2015, waktu 16:15 waktu Indonesia Barat. A. Beritahu hasil pemeriksaan pada ibu. Ibu mengetahui kondisi kesehatannya. B. Menganjurkan ibu untuk mengatur aktivitas antara waktu istirahat dan waktu merawat bayi agar tenaga ibu pulih dan menunjang produksi ASI. Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran. C. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusukan payudara kanannya pada bayinya. Ibu bersedia. D. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara dengan metode demonstrasi, cara memerah ASI dan cara penyimpanannya, serta cara pemberian ASI perasan pada bayinya. Ibu dapat menjelaskan secara singkat tentang perawatan payudara,
cara memerah dan penyimpanan ASI serta cara pemberian ASI perasan. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perasaan Hoffman secara teratur. Asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Langkah pertama, pengkajian. Hari tanggal yaitu Jumat 17 Maret 2017, jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Tempat BPMA. Data subjektif. Identitas. Nama bayi Nyonya Y. Tanggal lahir 13 Maret 2017. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jenis kelamin perempuan, umur 4 hari. 2. Ibu mengatakan mata dan badan pada bayinya berwarna kuning sejak 2 hari yang lalu. 3. Riwayat persalinan. Penolong bidan, tempat BPMA, jenis spontan, komplikasi tidak ada. B. Data objektif. 1. Riwayat pemeriksaan Apgar Score dapat dilihat pada tabel berikut. 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital, keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, pernafasan 135 kali per menit, heart rate 38 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. 3. Pemeriksaan antropometri. Berat badan 3.300 gram, panjang badan 46 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar lengan atas 12 mili. 4. Pemeriksaan fisik. Kepala tidak ada caput suksedanium atau sepal hematoma, rambut hitam, muka simetris tanpa kuning, tidak ada udem, telinga simetris, tidak ada kelainan tanpa kuning, hidung simetris, tidak ada polip, tidak ada pernafasan cuping hidung, mata simetris, tidak ada infeksi, konjungtiva merah muda, sklera tanpa kuning, tidak juling, mulut tidak ada labioskisis atau labiopalatoksisis, ada refleks hisap, bibir berwarna merah lembab. Leher. Bentuk leher normal, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis, kulit tampak kuning. Dada, tidak ada retraksi dinding dada. Puting susu atau areola jelas, kulit tampak berwarna kuning. Punggung tidak ada kelainan. Abdomen, bentuk abdomen bulat, tali pusat segar, tidak ada tanda infeksi, tidak ada perdarahan. Genitalia, tidak testis berada dalam skrotum, lubang penis terletak pada bagian ujung. Ekstremitas simetris, gerak aktif, tidak ada kelainan, ekstremitas tampak berwarna kuning. Tali pusat bersih dan tidak ada infeksi. Buang air kecil sudah, buang air besar sudah. Langkah kedua, analisa. Bayi Nyonya Y umur 4 hari neonatus dengan ikterus. Langkah ketiga, penatalaksanaan. Tanggal 17 Februari 2016, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu. B. Evaluasi ibu mengetahui hasil pemeriksaan pada bayinya. C. Menjelaskan pada ibu tentang proses terjadinya kuning pada tubuh bayi. D. Evaluasi ibu mengerti tentang kondisi bayinya. Menganjurkan ibu agar bayinya dijemur di pagi hari di bawah jam 8 selama kurang lebih 30 menit. Evaluasi, ibu bersedia untuk menjemur bayinya setiap pagi hari. G. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand. Evaluasi, ibu bersedia untuk memberikan ASI secara on demand. Menganjurkan ibu untuk menjaga kehangatan bayi. J. Evaluasi, bayi telah dipakaikan baju, dibedong dan diletakkan di bawah lampu penghangat.
K menganjurkan Ibu untuk kunjungan ulang 1 minggu lagi pada tanggal 24 Maret 2017. L. Evaluasi, Ibu mengatakan bersedia untuk kunjungan ulang 1 minggu lagi pada tanggal 24 Maret 2017.